Selamat datang kembali di channel Underdog Comedy Club. Bersama saya Pan di konten berkabut episode kedua. Baiklah, pada episode kali ini seperti yang sudah saya bincangkan atau bicarakan di episode sebelumnya, kalau konten berkabut ini adalah konten yang memuat monolog saya yang lagi pengen ngomongin sesuatu apa aja yang pengen saya omongin gitu. Nah, pada episode kedua kali ini aku tuh pengen sharing atau lebih tepatnya apa ya istilahnya? Sharing sih tentang gimana caranya aku mengatasi belibet saat berbicara. Yang tentu saja sebenarnya aku ngerasa sampai saat ini pun aku masih sering belibet. Termasuk pun di konten ini, di konten berkabut sejak episode pertama sampai episode kedua ini. Apalagi kan berkabut ini one take ya, jadi nggak ada cut, nggak ada edit, nggak ada apa. Jadi lebih kerasa aja gitu. Kalau misalkan omonganku itu kadang suka nggak ketata. Tapi menurutku aku yang sekarang itu sudah lebih baik lah, atau sudah ada improvement daripada beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu di awal kuliah terutama. Parah banget lah, intinya ngomong tuh gak ketata banget gitu. Ini sudah lebih terstruktur, lebih ketata aja, flownya lebih enak gitu untuk didengerin. Tentu sebuah proses yang lama. Berapa tahun berarti aku masuk kuliah itu 2019, sekarang 2023 gitu, berarti 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu apa aja yang kulakuin? Ada 3 hal sebenarnya. Ya halo, saya konten bro. Kita lanjut ngomongan biasa. Ntar aja. Ada teman-teman baru datang. Nah, oke, tadi sampai mana? Sampai ke cara-cara. Ada 3 kalau saya. Yang pertama adalah tentu saja menulis. Ya, menulis. Kenapa menulis? Karena ketika kita menulis, kita itu bakal ngerti apa yang ada di isi otak kita, terus dituangkan dalam tulisan. Kita tuh bakal ngelihat kira-kira kata yang tidak efektif itu sebelah mana, kata-kata yang perlu atau bisa dibuang itu sebelah mana. Menulis bisa banyak hal. Kalau saya biasanya materi stand up, kadang juga skrip sebuah film, naskah berita, tugas dan lain sebagainya begitu. Nah, karena kan permasalahan pada orang yang belibet itu biasanya, kalau saya tanya ke senior-senior, itu permasalahannya ada pada mulut dan otak yang tidak sinkron gitu. Jadi mulutnya bilang gitu. Mulutnya bilang A, tapi otaknya tuh udah ke Z gitu. Atau kejauhan lah, ke J gitu. Jadi apa yang ada di otak sama apa yang ada di ngomong barusan sih. Tidak dong. Apa yang ada di otak sama apa yang dibicarakan itu sering kali balapan, akhirnya suka belibet. Dan itu juga nyambung ke alasan yang cara yang kedua, yaitu setiap kali kita berbicara, kita itu harus fokus pada gagasan utama. Maksudnya kita fokus terhadap apa yang ingin kita bicarain, poin utamanya tuh apa, sehingga nggak bias atau nggak terlalu jerembet kemana-mana gitu, nggak terlalu lompat kemana-mana lah. Intinya kita ingat-ingat, oh iya kita mau bicarain ini tadi, langsung balikin lagi. Dan intinya poin gagasan dari itu adalah contoh kalau tidak fokus, teman-teman. Nah, intinya gagasan utama kita ini yang mau kita bicarain tuh intinya apa, ya kita berusaha sampaikan aja secara singkat, padat dan jelas lah. Semakin to the point semakin baik. Dan yang terakhir adalah perbanyak latihan. Ya, latihan ngomong bisa sama-sama siapa aja gitu. Kalau misalkan teman-teman adalah anak introvert yang jarang nongkrong, ajak aja orang-orang di rumah buat ngobrol gitu kan. Siapa gitu, orang tua, bapak, ibu, adik. Kalau nggak punya ya cari
panti asuhan. Tidak dong. Atau ya aja lah tetangganya. Masa sih se-introvert itu gitu. Introvert kan bukan ansos. Jadi pasti ada lah orang-orang di sekitar kalian untuk diajak latihan berbicara gitu. Dan untuk teman-teman yang hobinya nongkrong, itu lah lebih enak lagi karena kalian bisa ngajak siapa aja di tongkrongan kalian buat ngobrol, kita bahas masalah apa, kita bawa topik ke tongkrongan. Kalau perlu tongkrongan sebelah suruh gabung ya kan. Ayo mas bahas ini, seru nih begitu. Cobain aja. Ya, perbanyak latihan. Dan makanya itu konten ini juga adalah salah satu sarana saya berlatih sebenarnya. Ya, kurang lebih begitulah ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode ketiga. Thank you.